Dengan ketenangan jiwa itulah manusia hidup bahagia di dunia dengan kelak di akhirat akan mendapatkan panggilan Allah, yaitu panggilan yang penuh kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bishiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat ajakan untuk senantiasa kita selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah muzakarah atau kajian tentang jiwa yang tenang itu bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Tenangkanlah jiwamu dari urusan kebutuhan dunia, sebab apa yang telah dijanjikan oleh Allah maka janganlah kamu ikut memikirkannya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, masalah atau perkara-perkara yang belum terjadi janganlah kita pikirkan, sehingga mengakibatkan jiwa dan pikiran kita akan menjadi risau, yang nantinya akan membuat peluang bagi syaitan menggerogoti dan menggoncangkan iman kita. Misalnya berangan-angan memenuhi kebutuhan makanan besok, bulan yang akan datang, atau kebutuhan ini dan itu. Sebetulnya hal itu semua ada di tangan Allah. Manusia tidak perlu risau. Sebaiknya bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Pasti janji Allah akan kamu temui. Perhatikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Turmuji sebagai berikut. Seandainya kamu semua bertawakal kepada Allah dan berserah diri sepenuhnya, maka kamu akan mendapatkan rezeki seperti rezekinya burung-burung di waktu pagi, pergi dalam keadaan lapar dan kembali serta dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Turmuzi. Dalam firman Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 yang menyatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka dia akan mencukupi keperluannya. Kalau kita sudah meresapi hadis dan ayat Al-Quran tersebut, maka timbullah ketenangan dalam jiwa, yakni ketenangan di dunia hingga ketenangan di akhirat. Dengan ketenangan jiwa itulah manusia hidup bahagia di dunia dengan kelak di akhirat akan mendapatkan panggilan Allah, yaitu panggilan yang penuh kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jannah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tapi meskipun begitu, masih banyak manusia yang tidak percaya akan janji-janji Allah tersebut yang tersirat dalam Al-Quran. Akan tetapi terhadap janji-janji manusia seperti terhadap para penguasa, hanya dengan secari kertas yang dibubuhi dengan stempel atau tanda tangan, mereka manusia mempercayainya betul-betul. Padahal janji Allah itu benar dan pasti. Innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janji-janjinya. Sungguh amat celakalah orang yang semacam itu, karena meletakkan imannya ke dalam tempat yang lemah, bahkan imannya telah hilang dari jiwanya.
perlu diketahui bahwa untuk menghilangkan kerisauan angan-angan yang ada pada jiwa kita tentang urusan yang belum kita ketahui atau belum terjadi adalah ajakan hawa nafsu. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Oleh sebab itu, camkan betul-betul untaian kalimat di bawah ini. Hendaklah memperbanyak zikir atau ingat kepada Allah, baik di waktu siang maupun di waktu malam, sehingga hati kita terisi oleh kalimat ilahi. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi nahuzkurullah hazikran katsir wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Yang kedua, perbanyaklah waktu-waktu yang kosong untuk mengabdi kepada Allah hingga masuk ke dalam liang kubur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Yang ketiga, untuk mengerti bahwa Allah yang memberi rezeki kepada semua makhluknya, dari yang binatang sampai kepada manusia, sebagaimana firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Firman Allah lagi, wallahu yarzuqu liman yasha'u wa yakhtar. Dan Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki dan Ia pilih. Yang keempat, untuk mengerti bahwa manusia hidup di dunia ini sebagai seorang tamu Allah, maka suatu saat tamu itu pasti kembali atau pulang ke rumahnya, yaitu pulang kepada Allah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah engkau di dunia seperti orang yang mengembara. Firman Allah yang artinya, adapun kehidupan di dunia ini hanyalah suatu foya-foya atau sukaria belaka yang sifatnya sementara, tetapi kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kekal sebenar-benarnya jika mereka itu mengerti. Al-Ankabut ayat 64. Dan ingat pula akan kata mutiara hikmah di bawah ini. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Wahai orang yang damba hidup lama di dunia, yang mengais umur dengan selorok tiada guna, melatihkan diri mengejar hidup tiada abadi, menumpuk barang halal haram yang tak peduli. Biarlah dunia kesempatan memberimu taubat dan ampunan. Bukankah semua itu akan musnah sirna? Untuk mengerti segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti akan rusak dan hancur. Hanya Allah lah Dia yang maha kekal. Firman Allah, kullu syai'in haliku illa wajhahu. Segala sesuatu itu akan hancur binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang maha kekal. Quran surat Qasas Al-Qasas ayat 88. Firman Allah lagi dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keenam, untuk dimengerti bahwa kita adalah sebagai hamba dan makhluk Allah yang mempunyai misi dan tanggung jawab untuk mengabdi dan tunduk kepadanya. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Yang ketujuh, segala urusan atau kerumitan yang menimpa pada diri kita hendaknya diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Pasti Allah akan menjamin setiap hambanya yang berserah diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Untuk dimengerti bahwa sebelum manusia lahir di dunia ini, semuanya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah mengenai rezeki, ajal, dan baik buruknya nasib. Yang kesembilan, di mana saja kita berada, hendaknya kita takut kepada Allah. Dalam keadaan sepi ataupun ramai, dan dalam keadaan susah ataupun gembira, pasti Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya jalan untuk tempat keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Barang siapa yang takut kepada Allah, Tuhan akan menjadikan bagian kemudahan dalam urusan-urusan yang dihadapi. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Dalam segala langkah atau setiap melakukan pekerjaan, maka berdoalah kepada Allah, pasti Dia akan menolongmu. Dalam firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu. Untuk dimengerti bahwa musibah yang telah mengenai kita itu sudah menjadi suratan takdir Allah sebelum manusia lahir. Firman Allah yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, ketahuilah bahwa seseorang bebas berangan-angan mengenai sesuatu yang belum terjadi, serta menimpa dengan senang hati apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Itu adalah sebaik-baik ibadah. Dan sesungguhnya seseorang yang membanggakan ikhtiarnya serta membangga-banggakan angan-angannya dalam mengurus urusan duniawi, itu adalah kecelakaan yang amat besar. Sifat yang semacam ini pernah menimpa pada putranya Nabi Nuh alaihissalam. Dia menggunakan aturan dan angan-angannya menurut hawa nafsunya sendiri, sehingga ia melupakan pengaturan Allah. Akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini sedikit daripada muzakarah tentang bagaimana cara kita menyikapi diri kita agar hati dan jiwa kita menjadi tenang serta tentram dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.